Seri perenungan kita di dalam intimate yang ketiga, yaitu mengenal Allah saat ini adalah mengenal Allah lewat penderitaan. Jikalau dua bulan terakhir kita boleh mengenal Allah lewat pelayanan di minggu pertama, dan di bulan kemarin kita mengenal Allah lewat ciptaan-ciptaan. Hari ini kita mengenal Allah lewat penderitaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema mengenal Allah ini kita sengaja kita sengaja untuk kita renungkan, untuk membawa kita di dalam perenungan yang setiap hari kita terima. Bapak Ibu, namanya penderitaan, setiap kita pasti tidak bisa untuk tidak menerimanya. Penderitaan pasti hadir dalam kehidupan kita. Sekalipun kadang kita berkata, saya menolak itu. Tapi sekalipun mungkin kadang kita berkata bahwa aku tidak mau menderita. Tapi toh kenyataan ternyata penderitaan senantiasa tetap terus hadir dalam kehidupan kita. Dengan bentuk yang berbeda-beda. Jangan harap anak-anak tidak menderita. Bapak Ibu, anak-anak saat ini mungkin sedang menderita. Karena menghadapi yang mungkin mau ujian. Atau menghadapi ekspektasi orang tua yang terlalu tinggi kepada anaknya. Sehingga anaknya menderita. Semua bidang, semua aspek setiap kehidupan kita menderita. Tetapi pada hari ini adalah kita mau merenungkan. Di tengah penderitaan yang kita alami, itu kita bisa mengenal Allah atau tidak. Hari ini saya tidak memberikan tips untuk kita bisa lepas dari penderitaan, enggak. Tapi saya mengajarkan bahwa setiap kita di balik penderitaan sekalipun, kita bisa mengenal Allah yang hadir di tengah penderitaan kita. Oleh sebab itu di Kejadian pasal 50 ayat 20 mari kita buka bersama-sama. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Satu ayat saja. Teks yang mungkin sering kita renungkan, sering kita baca dan bahkan sering untuk kita mendengar. Satu tokoh ini yang akan kita renungkan pada hari ini. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Satu ayat saja, Bapak Ibu sudah menemukannya, amin. Jikalau sudah menemukannya, saya rindu bagi Bapak Ibu yang akhir-akhir ini mungkin menderita dalam kehidupannya, silahkan baca dengan nada yang keras. Sudah siap Bapak Ibu yang menderita-menderita, boleh baca dengan keras dalam hitungan ketiga, Kejadian 50 ayat ke-21, 2, 3. Amin, puji nama Tuhan. Memang tema ini relate bagi kita. Pada waktu saya meminta untuk yang menderita, yang membaca hampir semua. Ya kan? Berarti kita semuanya intinya berada dalam penderitaan, sekalipun bentuknya berbeda-beda. Tapi bukan masalah Bapak Ibu ketika kita berada dalam penderitaan. Karena dunia kadangkala berkata demikian. Dunia berkata sesuatu hal yang mungkin berbanding terbalik dari Alkitab katakan. Karena dunia kadangkala berkata begini. Kalau hidup kita baik, Tuhan itu dekat. Tapi kalau hidup kita itu sulit, berarti Tuhan itu jauh. Bapak Ibu, akhir-akhir ini ada begitu banyak omongan-omongan di luar sana yang ingin menggoda iman Kristen. Yang berkata bahwa kalau misalkan doamu itu terjawab, berarti Tuhan itu baik. Kalau misalkan kamu itu sakit tiba-tiba disembuhkan, berarti doamu itu baik. Tapi pertanyaannya adalah pada waktu hidup kita sulit, kita mau katakan apa tentang kepada Tuhan kita? Bapak Ibu, sangat mudah bagi kita ketika usaha kita lancar kita bilang, oh Tuhan baik. Sangat mudah bagi kita ketika kita sakit tiba-tiba sembuh kita bilang, Tuhan itu dekat dan Tuhan baik. Sangat mudah bagi kita ketika doa itu terjawab, doa itu mudah untuk dijawab, gak lama ternyata dijawab, kita bilang Tuhan itu baik. Tetapi apakah mudah bagi kita ketika kita menderita, kita bilang Tuhan baik? Mudah? Banyak kalimat yang diungkapkan begini, Tuhan engkau di mana? Tuhan mengapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi dalam diriku? Dan Tuhan engkau sedang di mana? Bukankah seringkali bagi kita, seringkali di dunia ini berkata, oh kalau misalkan hidupmu lancar berarti Tuhan menyertai engkau. Kalau misalkan hidupmu enak berarti Tuhan menyertai engkau. Kalau hidupmu nyaman Tuhan menyertai engkau. Pertanyaannya adalah pada saat hidup tidak baik-baik saja, apakah Tuhan tidak menyertai kita? Puji Tuhan. Yang jawab cuma sedikit.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar. Saya tidak memberikan tips untuk kita bisa keluar dari masalah, enggak. Tapi saya ingin mengajarkan bagi kita untuk kita bisa melihat bahwa penderitaan ini tidak terelakkan dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kita memaknai penderitaan ini untuk kita bisa berjuang dalam penderitaan, kita tetap terus mengenal Allah yang besar itu. Bapak Ibu, ketika dunia berkata kalau hidupmu baik Tuhan dekat, kalau hidupmu sulit berarti Tuhan jauh. Padahal Alkitab sejatinya berkata yang terbalik. Alkitab menunjukkan sesuatu yang berbeda dari dunia nyatakan. Banyak orang paling mengenal Tuhan bukan saat hidupnya rapi, tapi saat hidupnya runtuh dan hancur. Pertanyaannya, di antara banyaknya tokoh Alkitab yang kita baca, Bapak Ibu pernah atau tidak menemukan satu tokoh Alkitab yang tidak pernah menderita sama sekali? Ada? Ada satu tokoh Alkitab yang dia menuliskan Alkitab, tidak menderita sama sekali dan dia berkata Tuhan senantiasa baik. Saya baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu nggak ada tuh. Nggak ada tuh. Bahkan Tuhan Yesus sang pencipta, dia datang ke dunia dia malah menderita tuh. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita seringkali kita ini justru dalam penderitaan dan dalam masa paling gelap, dalam masa yang paling membingungkan, disitulah seseorang mulai benar-benar mengenal Tuhan. Dan hari ini kita belajar dari satu kisah yang tidak asing dalam kehidupan kita yang bernama si Ucup. Yang bernama si Yusuf, Bapak Ibu. Bapak Ibu, siapa sih yang gak kenal Yusuf? Siapa sih yang gak tahu tentang Yusuf? Yusuf ini adalah seorang anak dari bapaknya namanya Yakub. Dia pada waktu dia itu anak yang dinanti-nantikan oleh si Yakub. Pada waktu anak ini keluar dikasih nama Yusuf. Pada waktu dikasih nama Yusuf, si Yusuf ini itu dicintai bapaknya lebih dari anak-anak yang lain. Karena dia lahir dari sosok perempuan yang benar-benar diidam-idamkan. Sosok perempuan yang benar-benar ditunggu-tunggu. 7 tahun ditunggu. Ternyata dibohongin sama si pamannya sendiri. Lagi 7 tahun lagi. Sampai 14 tahun baru dapatlah si istrinya itu. Yang dicintai. Setelah istrinya dicintai, ternyata istrinya gak hamil-hamil. Pada waktu selesai hamil, melahirkan. Dia lahirlah namanya Yusuf. Pada waktu lahir namanya Yusuf, ternyata dia dicintai lebih daripada saudara-saudaranya. Dan akibatnya apa? Akibatnya adalah saudara-saudaranya membenci si Yusuf ini. Dan Yusuf dihianati oleh saudara-saudaranya. Siapa sih yang gak tahu cerita tentang ini? Guru sekolah minggu berkali-kali ceritakan tentang ini. Dan mungkin kita pun juga berkali-kali ceritakan tentang ini. Mendengar cerita ini. Bukan hanya dihianati oleh saudaranya. Ternyata dia dijual menjadi budak bagi Potifar. Setelah dijual, dia difitnah oleh orang yang seharusnya mempercayainya. Setelah difitnah, dia itu dipenjara. Pada waktu di penjara dia itu tidak diadili secara adil, enggak. Tapi dia dipenjara saja. Pada waktu selesai di penjara, di dalam penjara bertahun-tahun hidupnya seolah-olah berhenti di tempat. Pertanyaannya begini. Bapak Ibu, pada waktu Yusuf mendapatkan bagian ini, Yusuf sudah tahu janji Tuhan belum? Sudah. Yusuf sudah tahu, Yusuf, kamu nanti akan menjadi pemimpin tertinggi. Bahkan orang-orang sekelilingmu akan tunduk kepada engkau. Digambarkan seperti padi ya kan. Digambarkan seperti sapi. Digambarkan seperti cakrawala. Dia akan menyembah engkau. Seperti itulah. Tapi masalahnya adalah selesai janji Tuhan diberikan. Ternyata hidupnya tidak enak. Hidupnya itu penuh dengan penderitaan. Hidupnya penuh dengan ketidaknyamanan. Hidupnya penuh dengan masalah, beban berat. Bukan cuma beban berat, ternyata masalahnya adalah besar dalam kehidupan Yusuf. Bapak Ibu, kalau misalkan kita perhatikan janji Tuhan sudah ada, penyertaan sudah ada, tapi ternyata masalah tetap terus diberikan oleh Tuhan. Bapak Ibu, saya sering menggambarkan bagian ini dengan satu ilustrasi, mungkin bagi Bapak Ibu ini sangat sering sekali saya ilustrasikan, tapi biarlah ini menolong kita lebih memahami tentang bagian ini. Bapak Ibu, suatu kali ada seorang tukang bangunan yang dia mendirikan bangunan itu beberapa lantai. Bangunannya sangat tinggi sekali. Pada waktu dia bangun bangunan yang tinggi, biasanya seorang tukang itu pasti punya kuli. Kalau misalkan tukang butuh apa-apa, dia tuh pasti minta ke kulinya. Butuh bata, diambilin bata. Butuh semen, diambilin semen.
Butuh uang, nggak mungkin diambilin sama kulinya. Karena nggak punya ya. Nggak punya. Butuh apapun, diambilin oleh kulinya. Singkat cerita, karena dia bangun bangunan yang tinggi. Si tukangnya itu ada di lantai 2, si kulinya di lantai bawah. Pada waktu si kulinya lantai bawah, kan biasa kalau misalkan dalam pertukangan, dalam bangunan itu ada banyak ngebor-ngebor, ada banyak mungkin gerinda, ada banyak las-lasan, ada banyak palu-palu yang diberikan begitu. Nah, si tukangnya itu butuh batu bata, Bapak Ibu. Dari atas dia teriakin si kulinya. Katakanlah kalau KU1 tadi si A namanya, sekarang si B aja ya. Si B gitu. Si B diteriakin, B minta batu bata. Nggak didengar. Karena ada begitu banyak pusingnya suara itu. Waduh, teriak lagi, B! Nggak didengar. Singkat cerita, dia punya akal. Dia kerogeh sakunya. Ada uang 500 perak. Dia berpikir, kalau uang ini saya jatuhkan, pasti biasanya orang itu lihat ke atas. Jatuhin, kletok, pas di depannya. Pada waktu jatuhin, lihat di depannya, wih, si tukang bilang gini, lumayan dapat 500. Saku kena gitu ke es teh. Lihat ke atas? Enggak, lumayan. Si tukangnya bilang, kan oleh ke atas. Dia rogeh saku lagi. Ada uang lagi 500. Dia lempar. Kalau tadi di depannya sekarang samping kanan. Lempar samping kanan. Jatuh lagi. Nah, kulinya berpikir, tadi samping kanan gak ada uang, sekarang ada uang. Oh lumayan. Diambil lagi 1.000. Ya kan? Es teh 1. Ya, lumayan. Saku. Lihat ke atas. Si tukang itu penasaran. Panggil lagi, B. Gak denger. Dia lihat ada batu bata segempol begini. Dia punya akal. Kalau batu bata ini saya jatuhkan kepalanya, pasti lihat ke atasnya. Lempar kepalanya. Kletok, bener. Dia langsung lihat ke atas. Baru dia tahu, oh ternyata ada tukang yang sedang panggil saya. Baru dia tahu, ternyata ada tujuan ketika batu itu dijatuhkan. Bapak Ibu, mungkin sekarang kita ketawa ketika batu itu jatuh di dalam kepala tukang. Tapi sesungguhnya itu refleksi kita dengan Tuhan kadangkala. Kadangkala Tuhan memberi berkat, tapi tidak membawa kita untuk kita bisa menoleh kepada Tuhan. Kita saku sendiri, kita nikmati sendiri, dan kita tidak ingat tentang siapa yang menjatuhkan berkat itu. Tapi kadangkala masalah itu terjadi, kletok baru kita ingat Tuhan. Tuhan ampuni aku, Tuhan tolong aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadangkala Tuhan itu sengaja menjatuhkan batu bagi kita. Supaya kita bisa menoleh ke atas. Dan melihat apa sih perintah Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah setiap kita seringkali kita itu tidak melihat bagian-bagian seperti ini. Dan pada hari ini kita belajar bahwa lewat penderitaan si tokoh yang bernama si Ucup ini, kita itu belajar apa sih? Yang pertama Bapak Ibu, ketika kita belajar melihat penderitaan Yusuf, ternyata Allah itu tetap hadir saat hidup itu terasa runtuh. Allah itu tetap hadir saat hidup terasa runtuh. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu coba perhatikan, Yusuf itu dibenci saudara-saudaranya. Betul. Yusuf itu dijual sebagai budak. Iya. Dia itu dibuang jauh dari rumah. Bapak Ibu, pada waktu konteks Israel pada zaman dulu, keluarga itu nomor 1. Keluarga itu penopang perekonomian. Keluarga itu penopang masa depan. Kalau misalkan keluarga ini nggak ada, masa depan itu pasti akan hancur. Kalau misalkan keluarga tidak ada, perekonomian pasti akan hancur. Kalau keluarga tidak ada, pasti kehidupannya nggak akan jelas. Inilah fungsi keluarga pada waktu zaman Israel kuno pada waktu itu. Kalau misalkan tidak ada keluarga, mungkin masa depan tentang generasi berikutnya nggak akan jelas. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ketika Yusuf meninggalkan keluarganya, yang ditinggalkan itu bukan cuma pindah kota dari kota A ke kota B, enggak. Tapi dia meninggalkan segala sesuatu yang ada di dalam dirinya. Dia meninggalkan zona amannya. Dia meninggalkan zona apa yang sedang dibutuhkan dia. Dan dia meninggalkan segala sesuatunya. Bukan dia meninggalkan, tetapi dia kehilangan segala sesuatu itu. Kalau konteksnya Abraham meninggalkan. Tapi konteksnya Yusuf itu justru kehilangan segala itu. Sekarang pertanyaannya kembali. Sudah terima janji Tuhan bagian ini? Sudah. Tapi Yusuf mengalami bagian ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau misalkan kita di posisi Yusuf,
Janji sudah diberikan. Firman sudah dinyatakan. Tapi ternyata keadaan tidak sesuai dengan harapan. Kira-kira satu kata apa yang kita muncul kepada Tuhan? Apakah satu kata itu bilang, bersyukur. Saya sangat bersyukur sih kalau kita di jemaat kita ini ketika menderita kita bilang bersyukur. Tapi bukankah ada begitu banyak orang yang aku langsung bilang, Tuhan kok meninggalkan aku? Tuhan kok jauh daripadaku? Tuhan kenapa engkau meninggalkan aku? Tapi Bapak Ibu gak usah berkecil hati, ini adalah orang yang di luar sana. Kita gak ada di sini. Gak ada bedanya. Gak ada bedanya sama orang luar sana. Tapi Bapak Ibu, bukankah ada begitu banyak di antara kita kadang-kala mempertanyakan, Tuhan engkau ini sejujurnya ada di mana? Dan mungkin bagi kita bertanya, Tuhan ketika penderitaan ini ada, engkau ada di mana? Engkau kenapa engkau menjauh daripadaku? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sejatinya Tuhan hadir itu bukan saat kita itu bersuka cita saja. Tuhan bukan hanya hadir pada saat beban hidup kita dilepaskan oleh Tuhan. Tuhan tidak hanya hadir pada saat perekonomian kita itu sedang meningkat. Tuhan tidak ada hadir pada saat kehidupan kita yang mungkin terasa nyaman. Tuhan bukan hanya hadir dan menyertai kita pada saat sakit mungkin disembuhkan. Tidak. Tapi ketika kita membaca di dalam teks yang Kejadian pasal 39. Di situ ada satu kata yang sangat menarik adalah Tuhan menyertai Yusuf. Dan uniknya adalah Kejadian 39 dinyatakan Tuhan menyertai Yusuf di situ. Silahkan nanti kalau waktu pulang Bapak Ibu coba baca ya. Tuhan menyertai Yusuf itu bukan saat Yusuf itu berhasil. Enggak. Bukan saat Yusuf sudah jadi pemimpin. Enggak. Melainkan kata Tuhan menyertai Yusuf ini muncul saat ia menjadi budak. Coba perhatikan teks di Kejadian 39. Nanti kalau enggak percaya baca di rumah. Tuhan menyertai Yusuf saat ia menjadi budak. Bahkan pada saat dia dikhianati, difitnah oleh si tante Poti. Kalimat yang muncul lagi itu kalimat ini. Tuhan menyertai Yusuf. Pada saat sudah dikhianati, dia masuk penjara. Pada waktu masuk penjara, kalimat lagi muncul. Tuhan menyertai Yusuf di dalam penjara. Sehingga kalimat ini menjadi penentu bagi kita bahwa Allah itu tidak hanya hadir ketika hidup kita berjalan baik. Allah itu juga hadir ketika hidup kita terasa runtuh. Sekali lagi Bapak Ibu ya. Allah itu tidak hanya hadir saat hidup kita itu berjalan baik. Tapi Allah juga hadir ketika hidup kita terasa runtuh. Bapak Ibu, bukankah ada begitu banyak orang kadangkala itu berkata begini. Dalam kesaksian, Tuhan menyertai saya, apa buktinya? Ya karena saya selamat dari perjalanan. Tuhan memberkati saya, menyertai saya, kenapa? Karena pekerjaan saya lancar. Tuhan menyertai saya, kenapa? Karena saya sudah sembuh dari sakit saya. Tuhan menyertai saya, kenapa? Karena saya melewati segala pencobaan yang saya alami. Saya kok jarang menemukan satu kesaksian. Tuhan menyertai dan memberkati saya. Mengapa? Karena sakit saya tidak sembuh-sembuh. Tuhan menyertai saya dan memberkati saya. Kenapa? Karena perekonomian saat ini sedang turun. Saya kok jarang mendengarkan kesaksian yang demikian. Yang paling sering adalah ketika Tuhan menyertai, ketika kehidupan kita itu berjalan dengan lancar. Betul atau betul? Bapak Ibu, ini satu kebenaran yang mungkin perlu diungkapkan hari ini. Bahwa Allah tidak hanya hadir ketika hidup kita berjalan dengan baik. Tidak. Tapi Allah juga hadir ketika hidup kita itu mungkin terasa runtuh. Mungkin saat ini pengharapan ke depan, masa depan ke depan, apapun yang terjadi di dunia ini ke depan. Mungkin bagi kita, wah Indonesia ini gelap. Wah dunia ini gelap, perang ada di mana-mana. Tapi Bapak Ibu, teks firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Bahwa Allah hadir bahkan dalam kehidupan yang paling gelap. Lagu tadi sangat memberkati saya. Lagu tadi bilang begini. Sekalipun dalam lembah kelam, tak mengapa asal kau di sampingku.
Lagu ini nggak bilang, aku di lembah kelam, Tuhan meninggalkan aku. Kenapa? Karena becek lembah. Enggak. Tapi di dalam lembah kelam, dia berkata, dia ada di sampingku. Dia bersama dengan aku. Dia bersama dengan aku melewati segala sesuatu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan ini sejalan dengan Mazmur 34 ayat 19. Dia berkata, Mazmur 34:19 dia berkata begini. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Bapak Ibu kalau misalkan kita jujur, seringkali kita menilai Tuhan dari keadaan hidup kita, bukan? Kalau Tuhan jawab doa kita, kita bilang, wah Tuhan itu dekat. Kalau Tuhan menolong kita sampai hidup kita lancar, kita bilang, oh Tuhan itu baik. Tapi kalau masalah belum selesai, kalau doa terasa lama dijawabnya, atau mungkin saat ini hidup sedang berat-berat saja, apakah kita akan masih tetap sama bilang Tuhan itu baik, Tuhan itu dekat? Atau malah justru sebaliknya, Tuhan jauh, Tuhan tidak dekat. Aku berusaha mendekat tapi Tuhan tidak mendekat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar satu hal. Bahwa mungkin saat ini kita datang dengan penderitaan. Yang bentuknya saya tidak tahu berat, ringan, atau apapun itu. Tapi yakinlah bahwa kadangkala Tuhan itu tidak mengubah keadaan kita. Kadangkala Tuhan tidak mengubah situasi kita. Tapi yang Tuhan ubah adalah hati kita. Untuk kita lihat bahwa ternyata di balik keruntuhan yang saya alami, tangan Tuhan itu terus menopang kita. Tidak pernah meninggalkan kita. Pak, buktinya apa, Pak? Bapak Ibu, satu bukti kecil yang mungkin saya bisa bilang. Ketika Bapak Ibu bergumul dalam beban berat, ada yang masih bisa bangun? Ada yang masih bisa makan? Ada yang masih bisa berdiri? Itu bukan karena kuat kita. Ada yang mungkin bagi kita bergumul ketika kita merawat anak. Anak ini nakal, tak mau tak cites mati-matian. Kita bergumul berat dengan masa depan anak kita. Tapi ketika kita bergumul dan kita menderita, toh ternyata kita masih bisa suapin anak kita. Toh ternyata kita masih kuat menghadapi kenakalan anak kita. Toh kita masih kuat ketika kita masih berjalan membawa anak kita bergandengan tangan. Ayo nak kita berjalan bareng-bareng. Bapak Ibu itu bukan kuat dan gagah kita. Itu adalah bukti bahwa tangan kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu tanda bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di saat kita runtuh, di saat mungkin keadaan perekonomian kita sedang hancur misalkan. Mungkin sekarang ini karena kasus ada begitu banyak di Indonesia. Mungkin di luar negeri ada perang di mana-mana. Di Indonesia gejolak politik, gejolak ekonomi. Yang mungkin membawa kita semakin terpuruk, semakin hancur, semakin hancur. Tapi kalau kita masih bisa berdiri dan kita bilang ke karyawan kita, yuk kita berdiri, kita bekerja bersama-sama. Bapak Ibu itu bukan kuat dan gagah kita. Itu tanda Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa Tuhan berikan. Penyertaan Tuhan senantiasa Tuhan hadirkan. Tapi masalahnya adalah memang seringkali kita berkata, Tuhan kenapa engkau yang terlalu jauh? Bapak Ibu mari kita cek diri kita. Mungkin bukan dia yang terlalu jauh, tapi kita yang menjauh daripada dia yang mendekat pada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua, ketika kita melihat penderitaan, terkhusus kita belajar dari kisah Yusuf. Kita belajar bahwa ternyata lewat penderitaan, Tuhan hanya ingin membentuk kita dari dalam supaya kita bisa keluar menjadi emas yang murni. Bapak Ibu mungkin ini suatu klise bagi kita. Mungkin sesuatu yang sering kita dengar, lewat penderitaan kamu pasti akan muncul bagaikan emas. Oh haleluya. Misalkan kamu dari penderitaan kamu akan muncul bagaikan seperti orang Raja Wali yang terbang menerbangkan sayapnya. Oh haleluya. Mungkin ini klise, tapi biarlah melalui ini kita coba belajar. Bapak Ibu ketika kita melihat Yusuf difitnah oleh istri Potifar, lalu dia dipenjara, kita boleh melihat bahwa sebenarnya Yusuf itu nggak bersalah, betul nggak? Yusuf itu sama sekali nggak bersalah. Tapi uniknya adalah ketika ia difitnah, ketika ia dipenjara tanpa kesalahan, ia dilupakan oleh orang yang pernah ditolongnya di dalam penjara, yaitu juru minum dan juru roti itu kan. Ditafsirkan mimpinya, terus nggak tahu siapa yang menang gitu kan, siapa yang saya lupa.
hamba Tuhan juga kadang lupa. Dia menang begitu, oh ternyata bukan dia yang salah, satunya yang dihukum. Yusuf bilang, nanti kalau misalkan kamu udah keluar, jangan lupa tentang aku ya, begitu. Jangan lupa tentang aku. Ternyata dilupakan. Baru ingat itu sisa-sisa begitu. Sisa-sisa baru diingat oleh temannya ini. Dan mungkin saat ini kita pun juga merasakan hal yang sama. Mungkin hari-hari ini kita merasakan bagian yang paling berat. Tapi coba kita lihat sih kehidupan Yusuf. Ketika Yusuf merasakan bagian yang terberat dalam hidupnya. Apakah dia pahit sehingga dia tidak bekerja? Tidak. Dia tetap mengerjakan sesuatu yang dikerjakannya. Di rumah budaknya, tuannya. Pada waktu dia menjadi budak, dia masih bekerja. Lalu pada waktu selesai dia melakukan dibudak, difitnah, di penjara. Kan dia tahu, aku ini gak berbuat salah apa-apa. Kenapa aku di penjara? Tapi ternyata dalam penjara dia melakukan sesuatu yang terbaik, bukan? Sampai orang penjara itu diberkati lewat kehidupannya. Betul atau betul? Dia gak pahit. Dia gak bilang, wes kalau gitu aku tak berhenti aja. Wes kalau gitu aku tak diam aja. Enggak. Tapi Yusuf ternyata bekerja melakukan apa yang terbaik. Bapak Ibu, dari sini kita bisa melihat satu hal. Bahwa ternyata penderitaan itu sejatinya menyingkapkan diri kita yang sebenarnya. Penderitaan itu sejatinya menyingkapkan diri kita yang sebenarnya. Apa yang di dalam, kadangkala kita kan tidak tahu orang di dalam itu dalamnya seperti apa. Kadangkala kita tahu orang luarnya sukacita, tapi pada waktu penuh dengan tekanan, ada banyak orang yang mungkin lebih cepat marah, lebih cepat sensitif, lebih cepat tersinggung, lebih cepat untuk dia marah lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadangkala tekanan, penderitaan itu adalah menyingkapkan siapa kita yang sebenarnya. Sering kita berpikir bahwa penderitaan hanya masalah yang harus cepat selesai. Padahal sering kali penderitaan adalah cermin yang memperlihatkan siapa kita sebenarnya. Penderitaan tidak menciptakan sesuatu yang baru di dalam kita. Tidak. Penderitaan hanya menyingkapkan apa yang sudah ada di dalam kita. Dan mungkin hari ini kita perlu benar-benar berkaca. Ketika hidup kita sulit, apakah kita masih tetap bisa lembut? Atau justru kita mulai keras? Ketika hidup kita sulit, apakah kita masih tetap mau percaya? Atau mulai pahit? Ketika hidup kita sulit, apakah kita tetap mau dekat dengan Tuhan? Atau mulai mau menjauh? Ada orang ketika hidupnya sulit menjadi lebih mudah untuk marah. Lebih mudah untuk sensitif. Lebih mudah untuk curiga. Lebih mudah untuk tersinggung. Tetapi ada orang yang ketika hidupnya sulit justru menjadi lebih sabar. Justru menjadi lebih lembut. Justru menjadi lebih bergantung kepada Tuhan. Sehingga pertanyaannya adalah, penderitaan yang kita alami selama ini sedang membentuk kita seperti apa? Karena apa yang ada di dalam itu akan keluar ketika ada tekanan. Sekali lagi ya, apa yang ada di dalam akan keluar ketika ada tekanan. Penderitaan itu sejatinya menyingkapkan siapa kita sebenarnya. Di luar sana ada begitu banyak bilang, penderitaan menguji iman kita. Memang betul. Tetapi hari ini saya ingin bilang begini, penderitaan itu bukan hanya menguji iman kita, tetapi membentuk iman kita. Sekali lagi Bapak ya. Penderitaan itu bukan hanya menguji iman, tetapi membentuk iman kita. Membentuk iman kita yang bagaimana? Iman kita yang tetap terus percaya kepada Allah. Mungkin kita nggak mengerti. Mungkin kita tidak tahu apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Tetapi mungkin hari ini kita diubahkan oleh Tuhan. Bahwa sekalipun keadaan kita tidak berubah, tetapi Dia mengubah hati kita. Mungkin saat ini kita berdoa, Tuhan keadaanku saat ini berat. Tolong ubahkan keadaanku. Mungkin kadang-kala Tuhan gak mengubah keadaan kita. Tapi yang Tuhan ubah adalah hati kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sangat suka dengan satu perkataan seorang tokoh teolog yang bernama John Wesley. John Wesley itu bilang berkata begini, kadangkala sebelum Tuhan melakukan pekerjaan besar melalui kita, Dia akan melakukan pekerjaan besar di dalam kita. Mengapa perkataan ini dikatakan? Karena begini, kadangkala orang itu meminta berkat, dia siap menerima berkat, tapi hatinya belum siap untuk meresponi berkat. Sekali lagi ya,
Kadangkala orang itu meminta berkat, tangannya siap untuk mendapat berkat, tetapi hatinya tidak siap untuk meresponi berkat itu. Ada banyak orang ketika diberikan berkat, sama seperti tukang kuli bangunan, dia ambil, dia terima, dia saku, dia nikmati sendiri, tanpa dia tahu bagaimana memperlakukan berkat itu. Dan Tuhan seringkali bekerja. Tuhan kadangkala mengerjakan bagiannya, bukan dari luar, tapi dari dalam diubah dulu. Sehingga ketika dalam diubah dulu, maka apa yang keluar itu akan nampak sebagaimana Tuhan inginkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan dari situlah kita masuk di bagian terakhir dalam khotbah saya. Yusuf menerima penderitaan yang bukan hanya memberikan dia untuk membentuk dia, tapi melakukan suatu tindakan yang besar. Yaitu ketika Yusuf menerima penderitaan, pada akhirnya dia melihat seorang tokoh yaitu Allah yang menenun suatu perjalanan yang indah dan yang lebih besar. Kejadian 50 ayat 20 yang kita baca, itu adalah satu rangkuman dari Yusuf lewat pengalaman-pengalaman yang tidak enak yang dulu-dulu itu. Yang tidak enak yang dulu-dulu itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu kitab ini sebenarnya, satu ayat ini sebenarnya, ini bukan hanya berbicara dari Yusuf, enggak. Tapi juga sebenarnya ini juga menolong kita untuk kita bisa melihat Tuhan begini. Bapak Ibu pernah enggak sih berada dalam satu peristiwa di mana Bapak Ibu itu harus mengambil keputusan dalam situasi tertentu. Keputusan untuk pilih A atau pilih B. Dan tiba-tiba Bapak Ibu pilih A. Lalu ujung-ujungnya beberapa hari selanjutnya, Bapak Ibu itu langsung mikir, untung aku pilih A. Coba kalau aku pilih B, mungkin aku nggak akan begini. Pernahkah Bapak Ibu mengalami hal yang demikian? Itu mungkin hal kecil. Untung aku lewat sini, coba kalau aku lewat sana, mungkin aku akan macet. Untung aku pilih yang bagian ini. Coba kalau aku memilih bagian ini mungkin aku malah tambah menderita. Bapak Ibu, kalimat untung itu kadangkala sebenarnya bukan untung di mata Tuhan. Itu memang Tuhan inginkan untuk dikerjakan bagi kita. Supaya kita melihat bahwa ada tangan Tuhan yang mengontrol hidup kita. Ada tangan Tuhan yang terus mengontrol kehidupan kita. Bapak Ibu, saya ingin menyaksikan kehidupan di hari Kamis dan Jumat kemarin. Dan ini bagi saya sesuatu hal yang besar ketika saya merenungkan bagian ini. Hari Kamis sore jam 4, kami hamba Tuhan, saya Koapin bersama dengan Pak Daya, ditelepon. Koapin telepon, conference call. Telepon, dia bilang, ada salah satu mantan hamba Tuhan GKKA yang pernah melayani GKKA, papanya meninggal. Pada waktu papanya meninggal, beliau itu minta pelayanan kedukaan di hari Jumat. Dan pada waktu itu, pendeta sama Daya itu bilang, wah saya enggak bisa. Bukan karena Bu Masa mau melahirkan, enggak. Bukan, enggak bisa. Saya enggak bisa pelayanan. Oke, berarti yang ambil alih pelayanan adalah saya. Pada waktu itu beliau minta untuk sinode GKKA untuk melayani. Dan saya mewakili bagian itu dan saya berkhotbah. Hari Jumat saya berangkat jam 6. Jam 6 saya berangkat. Di tengah perjalanan, kami itu dapat telepon. Waktu itu saya di mobil, saya, Koapin, Pak Asyong dan Bu Mel. Pak Asyong ketua majelis ditelepon oleh pendeta sama Daya. Pak, tolong bantu doa hari ini Bu Masa operasi. Hah? Operasi? Bapak Ibu, pada waktu kita memikirkan hari Kamis itu, kami nggak pernah terpikir nanti hari Jumat Bu Masa akan operasi. Enggak, karena HPL-nya kan katanya 25 Maret ya. Gak berpikir soal begitu. Kita juga gak berpikir soal misalkan nanti Pak Daya menolak bagian pelayanan karena Bu Masa mau lahiran. Enggak, gak ada istilah kayak gitu. Gak ada. Pak Daya berkata, saya gak bisa pelayanan. Saya gak bisa melayani. Dan ternyata kalau misalkan dia berangkat melayani, misalkan oke, kami melayani. Pak Daya pastikan khotbah. Tiba-tiba jam 5 telepon saya. Kak Fian, ternyata Bu Masa mau lahiran. Tolong, saya nggak bisa pelayanan. Wah, jam 5 ke jam 6 saya mau persiapan apa Bapak Ibu? Nggak bisa. Apalagi ini pelayanan kedukaan. Ditambah lagi kalau misalkan oke pelayanan. Pak Daya berangkat, situasinya waru. Sedang macet-macetnya. Baliho sedang runtuh.
tiang itu sedang runtuh, kami perjalanan ke Waru itu harusnya 10 menit, waktu itu 45 menit Bapak Ibu. Ibadah penghiburan jam 7 dibuka jam setengah 8, ya ampun. Baru pulang jam 9, jam 8 Bu Masa udah operasi lahiran selesai. Bayangin Bapak Ibu, bagian-bagian ini yang kita nggak mengerti kok. Bagian-bagian ini kita nggak pahami kok. Bagian-bagian ini misteri. Bagian-bagian ini kita nggak tahu bagian-bagian titik-titik di mana ternyata Tuhan berkata berbeda. Pada waktu itu Pak De memang tidak bisa pelayanan. Tapi ternyata untuk menyiapkan bagian yang lebih besar. Saya tidak bisa bayangkan kalau Pak De berangkat. Bu Masa sudah kontraksi di rumah. Tapi untungnya Tuhan mengatur bagian itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu tentang hari ke depan itu seperti apa. Kita nggak tahu misteri kehidupan ke depan itu nggak tahu. Kita nggak tahu kenapa, seperti apa. Yang kita tahu adalah mungkin saat ini saya menderita. Mungkin saat ini saya sedang masalah. Mungkin saat ini saya sedang mengalami pencobaan. Tapi teks firman Tuhan berkata jelas. Mungkin ada begitu banyak orang mereka-rekakan kejahatan bagi kamu. Tetapi Allah mereka-rekakan kebaikan untuk segala sesuatu. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di panggilan hidup baru dan berita anugerah tadi disampaikan oleh Evangelis Ripka. Bahwa kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Apakah pada saat hidup kita nyaman? Tidak. Apakah saat hidup kita baik-baik saja? Tidak. Saat hidup kita tidak baik. Saat hidup kita tidak nyaman. Saat hidup kita mungkin berantakan. Allah senantiasa mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu, hidup itu ada yang ngatur. Hidup itu ada yang kontrol. Saya senang dengan satu kalimat, nggak tahu ini seorang influencer di Instagram. Kalimatnya bagus sekali. Kalimatnya bilang begini. Kita itu barang siapa yang bertuhan pasti akan bertahan. Yang bertuhan ketika kita punya kendala, kita harus pernah percaya bahwa ada tangan Tuhan yang punya kendali. Wah, ada luar biasa sekali. Yang bertuhan itu pasti akan bertahan. Yang mungkin saat ini punya kendala, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita mempercayakan kendala itu kepada Sang punya kendali. Ini luar biasa sekali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita menderita, saya nggak tahu penderitaan Bapak Ibu seperti apa. Saya nggak tahu masalah Bapak Ibu seperti apa. Saya nggak tahu bentuknya itu berat atau bentuknya ringan. Saya nggak tahu mungkin beban pekerjaan yang mungkin saat ini sedang berat sekali. Ngatur karyawan yang mungkin mumet sekali. Atau mungkin saat ini kita menderita karena kita memikirkan masa depan anak kita seperti apa. Atau mungkin saat ini kita sedang bergumul untuk menantikan jawaban doa daripada Tuhan. Kita bergumul mati-matian kapan Tuhan jawab. Tapi Bapak Ibu, izinkan saya memberikan refleksi singkat bagi kita. Berapa kali dalam hidup kita itu lebih sibuk bertanya, kapan masalah ini selesai, daripada bertanya, Tuhan sedang membentuk apa lewat penderitaan kita. Seberapa sering kita bertanya kepada Tuhan, ketika masalah itu datang kita bertanya, Tuhan ini membentuk saya seperti apa? Yang paling sering ditanyakan, kapan Tuhan ini selesai penderitaan ini? Dan berapa kali dalam hidup kita lebih ingin keluar dari penderitaan daripada mengenal Tuhan di dalam penderitaan. Dan berapa kali dalam hidup kita lebih fokus pada masalah daripada pada Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kalau misalkan kita boleh jujur, bukankah sering kali yang kita cari itu bukan Tuhan, tetapi yang kita cari adalah hidup yang lebih enak. Betul atau betul? Masalah akan cepat selesai supaya apa? Hidupnya enak. Penderitaan supaya cepat selesai supaya apa? Hidupnya enak. Tapi pernahkah kita bertanya, ketika menderita kita cari Tuhan, bukan cari sesuatu hidup yang lebih enak? Bapak Ibu, memang menderita itu tidak gampang. Satu hal yang saya suka adalah ketika hidup kita itu berkeluh, janganlah kita menjadi rapuh. Tapi biarlah tangan Tuhan merengkuh kita, menolong kita, dan memberkati kita. Supaya kita bisa lebih mengenal Dia yang menyertai kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
di akhir si tokoh yang namanya Yusuf itu. Sebenarnya ini adalah satu tipologi di dalam pribadi yang bernama Yesus Kristus. Kalau kita bisa lihat Yusuf dikhianati, Yusuf dijual, Yusuf diperlakukan tidak adil, Yusuf menderita tanpa kesalahan. Tanpa sadar kita boleh melihat ternyata ini satu bayangan yang digambarkan 2000 tahun yang lalu ada satu pribadi yang dia dikhianati oleh orang-orang sekitarnya. Dia ditolak oleh orang-orang yang milik kepunyaannya. Dia bilang, Israel milik kepunyaanku, tapi Israel menolak aku. Dia difitnah sebagai raja yang gagal. Dan bahkan terakhir dia disalibkan. Gak cukup dia disalibkan. Pada waktu dia disalibkan, dia teriak satu teriakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Satu penderitaan nerakanya neraka. Ketika orang yang dikasihinya meninggalkan dia. Seorang bapa melihat ada begitu banyak darah yang ditumpahkan kepada Kristus. Dan bapa memalingkan wajah daripada seorang anak. Sehingga Yesus Kristus berkata, Eloi, Eloi, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi ini satu kebenaran yang baik. Ketika Allah Bapa memalingkan wajah dari sang anak. Supaya kita bisa memalingkan dan menghadap wajah Bapa. Sekali lagi. Ketika Bapa memalingkan wajah dari anaknya. Yaitu Yesus Kristus. Ini menunjukkan supaya kita bisa menghadap wajah Bapa. Sehingga tidak ada tirai-tirai bait suci lagi yang kita pergunakan. Kita bisa langsung menghadap Sang Pencipta kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yusuf menderita karena manusia berbuat dosa. Tapi Yesus menderita supaya manusia diselamatkan. Perbedaannya ada di sini. Yusuf menderita karena manusia berbuat jahat. Tapi Yesus menderita supaya manusia diselamatkan. Dan puncaknya adalah di kayu salib. Di salib kita melihat Allah bukan hanya menyertai penderitaan kita. Tetapi Allah masuk ke dalam penderitaan kita. Dan di salib mungkin bagi kita melihat bahwa tidak ada jawaban. Tidak ada kelegaan. Tidak ada perubahan terlihat. Tapi justru disitulah keselamatan terjadi bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi, mungkin kita hari ini sedang bingung dengan keadaan kita. Mungkin kita saat ini sedang lelah dengan kehidupan kita. Mungkin saat ini sedang kecewa dengan orang sekitar kita. Atau mungkin akhir-akhir ini kita tidak mengerti dengan rencana Tuhan. Aku doa mati-matian tapi Tuhan belum jawab. Aku pelayanan mati-matian tetapi Tuhan kok tidak jawab. Aku pelayanan mati-matian kenapa kok doaku tidak Tuhan jawab dan tidak Tuhan kabulkan. Mungkin akhir-akhir ini kita tidak mengerti tentang rencana Tuhan. Tapi biarlah satu kalimat ini boleh memberkati kita. Hari ini Tuhan sedang mengajak kita melihat sesuatu. Bahwa lewat penderitaan kita tidak selalu mendapat jawaban. Tetapi lewat penderitaan kita bisa mengenal Allah. Mengenal Allah yang bagaimana? Mengenal Allah yang datang pada saat kita runtuh, rapuh. Dia datang menyapa kita dan memeluk kita. Mengenal Allah yang senantiasa membentuk hati kita. Menjadikan kita menjadi hati yang baru untuk siap untuk melayani Dia. Mengenal Allah yang mengontrol segala sesuatu yang mungkin kita tidak tahu tentang kehidupan ke depan. Kita bisa mengenal Allah di balik segala sesuatunya. Saya tidak tahu penderitaan apa yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Tapi biarlah melalui penderitaan kita senantiasa mengenal Tuhan. Karena penderitaan bukan hanya menguji iman, tapi penderitaan membentuk iman kepada Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa.